Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Arifal. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi Presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah membuat fitur pengajuan izin, sakit, dan cuti, dimana kita sudah bisa di dalam fitur tersebut kita sudah bisa melakukan edit dan hapus juga gitu ya. Dan terutama untuk di pengajuan sakit itu kita bisa mengupload dokumen ya. Bisa mengupload dokumen surat keterangan izin sakitnya seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan membuat filter data ya, atau membuat filter data di bagian fitur data izin sakit ini supaya nanti kita bisa memfilter data izin sakit ini berdasarkan bulan dan tahunnya seperti itu ya. Karena kan nggak mungkin nanti di sini kita menampilkan semua datanya ya gitu kan. Pasti kita batasi di sini yang muncul mungkin 5 pengajuan terakhir saja gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melihat atau bisa melakukan filter data seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya gitu ya. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita membuat fitur filter datanya, nah kemarin ada laporan dari teman-teman semua, ada bugs ya di bagian dashboard ini, dimana kalau teman-teman perhatikan di bagian dashboard ini, ya di bagian keterangan rekap presensi bulan ini kan sekarang kalau kita lihat di sini kan harusnya bulan Oktober, tapi yang muncul di sini malah Desember. Nah, itu masalahnya itu karena kalau teman-teman perhatikan, silakan masuk ke dashboard controller. Nah, di dashboard controller ini di metode indeksnya itu kan ada si variabel nama bulan nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di variabel nama bulan ini isi array-nya itu ada yang kurang, ya. Nah, di sini kan setelah September itu kan harusnya Oktober, November. Nah, di sini malah langsung ke Desember. Nah, untuk memperbaikinya kita tinggal masukin aja array-nya ya. Data array-nya itu Oktober, kemudian November nah seperti ini. Nah, sekarang kalau kita refresh pasti harusnya sudah ini ya, sudah normal. Sudah sesuai. Nah, seperti ini ya, sudah sesuai ya. Oke, langkah selanjutnya ini karena ini sudah sesuai. Nah, baru kita masuk ke tutorial utamanya yaitu membuat filter data. Kita masuk ke halaman data izin sakitnya ya, kemudian kita buka file izin.blah.php yang ada di dalam folder presensi. Nah, yang ini teman-teman. Kemudian kita akan membuat formnya ya. Kita akan membuat formnya. Nah, di sini kita buat formnya terlebih dahulu, form seperti ini. Kemudian metodenya itu tentunya nanti itu adalah get ya. Metodenya adalah get. Kemudian actionnya itu adalah ke halaman dianya sendiri gitu ya, atau ke halaman presensi /izin gitu ya. Oke, kalau sudah di sini kita bikin sebuah ini ya, sebuah form. Di sini kita bikin form div, kita bikin sebuah div dengan kelas form group. Kemudian di sini kita bikin sebuah select option ya, select option yang isinya itu nantinya itu akan menampilkan nama bulan di sini, bulan ya, nanti muncul pilihan bulannya di sini ya. Kita option sini bulan. Oke, untuk name-nya kita pilih bulan name-nya dan ID-nya pun bulan. Oke, kemudian kita tambahin sebuah kelas namanya itu form control. Nah, kemudian supaya si formnya itu sama seperti yang ada di ketika kita melakukan pengajuan. Nah, di sini kan ya CSS-nya itu seperti ini kan. Nah, itu kita tambahin select materialize kalau nggak salah ya. Select materialize kelasnya itu. Oke. Kita coba reload dulu, kita masuk ke halaman izin, harusnya sudah ada. Nah, ini sudah ada ya.
untuk pilihan untuk form selectnya. Nah, cuman di sini ini terlalu mepet ke pinggir. Ini kita bisa tambahkan atau bisa kita bungkus si formnya itu dengan div class row, kemudian div class call ya. Kemudian kita masukkan si form ini ke dalam si elemen div dengan class call. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang sudah tidak terlalu mepet ya. Nah, segini cukup lah ya. Oke, langkah selanjutnya kita tambahin lagi satu di sini, kita copy paste saja. Nah, di sini untuk option yang kedua, select option yang kedua adalah pilihan dengan tahunnya gitu ya. Tahun seperti ini. Oke. Kalau sudah, nah di sini juga jangan lupa pilihannya tahun, oke, untuk teksnya. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi, seperti ini. Oke, di sini untuk bulan dan tahunnya sudah ada. Kemudian di sini, nah sebenarnya sih teman-teman kalau misalnya nggak mau ke bawah posisinya, pengen bersebelahan, itu bisa ya. Di sini teman-teman tinggal masukin aja div class row, kemudian di sini div call 6 ya, kemudian masukkan untuk yang pom group pertama itu di sini di call 6 yang pertama, kemudian untuk yang satunya lagi kita bikin lagi div dengan class call 6 juga. Nah, kemudian kita simpan di sini. Oke, kita coba reload, harusnya sih posisinya dia saling bersebelahan. Nah, oke ya. Sekarang posisinya udah di sini ya, bersebelahan supaya tidak terlalu panjang ke bawah gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya kita pengen si ukuran lebar bulannya itu lebih panjang dari tahun, ini kita tinggal ganti aja ukuran call-nya menjadi 8, contohnya untuk yang tahun menjadi 4 contohnya ya. Sekarang kita coba reload lagi. Oke, nah di sini udah ya. Oke. Kemudian nah, di sini kan kita butuh list nama bulannya ya. List nama bulannya sama tahunnya. Oke. Untuk list nama bulannya, nah kita bisa ambil dari sini, dari dashboard controller. Ya, di metode index ini kan ada variabel nama bulan, isinya itu adalah data array bulan. Nah, ini kita bisa copy paste, kita simpan di mana? Di metode izin ya. Metode izin yang kemudian data ini kita parsing ke si view-nya atau ke si view izin. Berarti di sini kita tinggal tambahin nama bulan seperti itu. Kalau sudah kita masuk lagi ke halaman izin.php-nya. Kemudian nah di sini kita akan looping datanya, looping data array tadi ya, yang data array list nama bulannya kita tampilkan di sini ya. Caranya kita gunakan for, ini kita gunain PHP dulu ya, atau bisa langsung for seperti ini, for kita gunain blade-nya gitu ya. Di sini kita mulai indeksnya itu dari ke 1 aja. Kemudian indeksnya atau si variabel i-nya itu kurang, karena di sini kan ada berapa data nih. Untuk nama bulan itu kan ada 12 ya. Ada 12 di sini itu pasti yang indeks 0 ini yang pertama itu pasti indeks 0 gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah indeks ke-1, kedua dan seterusnya sampai Desember, berarti ada 13 indeks gitu ya. Ada 13 data lah ya dengan indeks ke 0 yang ini nih. Berarti di sini kita masukin kurang sama dengan berapa? Kurang sama dengan 13 ya. Kurang sama dengan 13. 12 ya. Kurang sama dengan 12 deh. Ya, karena kita akan sebentar. Karena kita cuman akan melooping indeks ke-1 ya. Indeks ke-1 sampai ke indeks ke-12 gitu ya. Nah, jadi di sini kita settingnya untuk variabel i-nya itu pertama itu kita setting variabel i sama dengan 1, kemudian dia akan melooping sampai
si variabel ini i itu sampai ke 12 gitu, ke indeks ke-12. Sebenarnya sih ya indeks yang ke-12 gitu ya, indeks ke-12. Oke, di sini kita tinggal masukin aja option. Nah, jadi kita akan melooping optionnya, ya, melooping nama bulannya itu dan dimasukkan ke dalam option. Nah, di sini kita tinggal panggil aja array tadi kan si nama bulan. Nah, nama bulan, kemudian variabel i. Nah, variabel i itu adalah indeksnya. Berarti di sini kita akan memanggil yang pertama itu adalah si variabel nama bulan indeks ke-1. Berarti dia akan mencari data nama bulan indeks ke-1 itu adalah Januari, seperti itu. Kemudian dan seterusnya dia akan melooping sampai ke indeks yang ke-12 ya. Nah, kalau sudah kita coba refresh dulu. Ini value-nya jangan lupa, value-nya itu adalah si indeks bulannya ya. Kita gunakan di sini value sama dengan variabel i. Oke, kita coba reload dulu ya. Oke, di sini ada yang salah. Harusnya option ya. Oke. Kalau sudah kita coba reload dulu. Harusnya sudah muncul nama bulannya. Oke, di sini nama bulannya sudah muncul ya, teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal tahunnya. Untuk tahunnya sama. Di sini kita akan start tahunnya itu dari 2022 aja ya. Nah, jadi 2022 2023 gitu ya. Karena kan datanya kan kita mulai dari 2023 sebenarnya ya. Nah, tapi kita startnya itu dari 2022 untuk pilihan tahunnya. Berarti di sini kita bikin sebuah kode PHP, kemudian kita setting dulu variabel tahun awalnya gitu ya. Tahun awalnya sama dengan 2022. Kemudian dia akan melooping ya, dia akan melooping sampai ke tahun sekarang. Nah, berarti kita setting dulu tahun sekarangnya itu adalah kita gunakan data atau kita gunakan tahun sesuai dengan sistem yang berjalan gitu ya, yang ada di sistem gitu ya. Nah, kita gunakan perintah date, kemudian di sini y ya untuk mendapatkan nilai tahun yang sedang berjalan. Oke, kalau sudah kita tinggal gunain for di sini. Kita setting nilai awalnya, misalnya variabel t sama dengan variabel tahun awal ya. Kemudian variabel tahun awalnya itu kita dia akan melooping si tahun ini sampai kondisi si tahun awalnya itu kurang dari tahun sekarang, kurang sama dengan tahun sekarang ya. Dan dia akan terus di increment ya sampai dia memenuhi kondisi di mana dia akan berhenti loopingnya. Oke, Nah, baru di sini kita tinggal ini ya. Kita tinggal munculin si option tahunnya ya. Option. Kemudian di sini kita kasih value. Value-nya itu si variabel t ya, variabel t. Nah, di sini bukan tahun awal ya, tapi variabel t. Variabel t kemudian di sininya ya. Nah, di sininya itu berarti variabel t juga ya, karena isinya sama tahun ya, sama-sama tahun nih, value-nya isinya tahun dan yang dimunculkan pun atau yang ditampilkan pun adalah si tahunnya ya. Jadi bisa seperti ini. Oke, kita coba reload ya. Ini bisa. Oke, ini nggak mau ke bawah ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba reload. Harusnya di sini sudah muncul ya dari tahun 2022 sampai 2023. Nah, di sini pasti ada error titik koma ya. Error titik koma sebentar. Tahun plus echo. Nah, di sini titik koma ya harusnya. Oke, titik komanya jangan lupa. Oke, kita coba reload lagi. Masih error, ini undefined variable tahun. Undefined, oh ini bukan tahun plus tapi t ya, variable t plus. T itu dari sini nih. Ya, jadi si variable t ini awalnya dikasih nilai awal yaitu tahun awal itu 2022 ya. Kemudian di sini ada kondisi, dia akan melooping sampai kondisinya itu ya, sampai kondisi si variable t itu dia
kondisinya adalah kurang sama dengan tahun sekarang ya. Dimana tahun sekarang itu dia ngambil dari si tahun yang ada di sistem komputernya gitu ya. Oke. Sekarang kita coba reload lagi. Harusnya sudah berjalan dengan baik. Oke, nah di sini untuk tahunnya sudah muncul, bulannya pun sudah muncul gitu ya. Sekarang tinggal kita kasih button search-nya ya. Kita kasih button search-nya di sini. Nah, kita bikin sebuah row baru ya. Div class row, kemudian div call-nya 12 saja. Kemudian kita baru di sini kasih button kelas ya. Buttonnya itu kita kasih kelas button primary. Kemudian di sini kita kasih text search data atau cari data aja. Nah, oke, kita coba reload. Oke, di sini ada muncul cari data, tapi kita pengennya itu dia full aja gitu ya, seed buttonnya itu. Di sini kita tinggal tambahin lagi W100 ya, kelas W atau width 100%. Oke, nah sekarang sudah ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal buka lagi presensi controllernya. Kita masuk ke metode agent lagi. Kemudian karena ada request yang dikirimkan dari form pencarian tadi, maka di sini untuk requestnya harus kita masukkan ke dalam parameternya di sini ya. Request variable request ya, seperti ini. Kemudian nah di sini kita akan melakukan pengecekan jika jika ada request bulan dan tahun gitu ya, maka query yang dijalankan adalah query yang dijalankan adalah query yang sudah ditambahkan where clause-nya gitu ya. Nanti kita akan buat query berdasarkan bulan dan tahun. Tapi kalau misalnya tidak ada request yang dikirimkan gitu ya, maka yang akan ditampilkan adalah query yang menampilkan semua data ini ya. Oke. Jadi di sini kita lakukan pengecekan saja ya. Simpelnya seperti ini. If not empty variable request bulan and not empty variable request tahun, seperti ini ya. Di sini salah. Oke. Maka tadi ada yang salah nih. Nah, kalau seperti ini ya. If not empty variable request bulan and not empty variable request tahun. Jadi kalau misalnya request bulan sama request tahunnya tidak kosong, maka yang dijalankan itu adalah perintah atau query yang di dalamnya itu sudah ditambahkan where ya. Nah, di sini kita tambahkan where month ya, where raw month. Jadi kita akan cari data pengajuan yang bulannya itu sesuai dengan request bulannya ya. Berarti di sini namonnya itu kita ambil dari si tanggal izin dari sama dengan variabel request bulan seperti ini. Salah. Pakai kutip ya. Di sini kutip. Oke, kutip kemudian tambahkan titik. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada yang ketinggalan di sini harusnya. Oke, kemudian satu lagi yaitu kita akan mencari data pengajuan izin berdasarkan tahunnya ya. Nah, jadi ada dua parameter yang dijadikan parameter pencariannya gitu ya. Data mana yang akan ditampilkan gitu. Nah, di sini kita tinggal ganti yang monthnya ini menjadi year seperti itu. Kemudian ininya requestnya berarti berdasarkan request tahun ya.
request tahun seperti ini. Jadi kalau secara bahasa sederhananya, kalau misalnya ada request bulan ya dan ada request tahun, atau si user melakukan pencarian data lah istilahnya seperti itu, maka yang dijalankan adalah query yang ini gitu ya. Query yang di dalamnya itu sudah kita tambahkan where clause berdasarkan bulan dan tahun dari request yang dikirimkan seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada request yang dikirimkan, maka yang dijalankan adalah si query ini, yaitu query yang menampilkan semua datanya, atau misalnya query yang kita tampilkan misalnya kita kasih limit di sini ya. Kita jangan pakai get. Kalau get misalnya dalam 1 tahun itu ada 100 pengajuan, atau ada 10 pengajuan, ada 30 pengajuan, maka dia akan menampilkan semuanya. Tapi yang kita pengen itu di halaman ketika kita masuk ke halaman izin, yang muncul itu adalah 5 data terakhir aja gitu ya. Nah, let's gitu ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tidak ada request atau tidak ada pencarian data, maka yang ditampilkan adalah data pengajuan izin ya, dengan limit yang ditampilkan itu adalah 5 data, diurutkan dari ini ya, diurutkan dari data yang terbaru gitu, data yang terbaru. Di sini kita bisa langsung kasih aja order by-nya tanggal izin dari aja ya. Kemudian di sini kita kasih keterangannya itulah descending. Jadi kita akan mengurutkan dari data pengajuan yang terbaru sampai ke yang terakhir. Seperti itu. Kita coba reload dulu. Nah, di sini ada error. Errornya itu apa? Errornya kita coba close dulu. Error itu variable status ya, undefined variable status. Oke. Undefined variable status. Kita coba ini dulu ya. Kita coba daidam dulu deh. Daidam variable data izin. Apakah query-nya berjalan dengan baik atau tidak ya? Kita coba cek dulu query-nya. Kalau query sih berjalan ya. Sebentar. Oke, kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu ini query mana yang dijalankan ya. Tambahin di sini echo A misalnya, ini query yang A, ini query yang ketika kondisi B misalnya. Nah, query manakah yang dijalankan? Query yang B ya, berarti yang ini, tetapi kenapa tidak jalan ya? Oh, ininya ya. Kita tidak menambahkan di sini get. Ya, maaf. Di sini kita tidak menambahkan get. Oke, nah seperti itu. Ini die-nya kita hapus saja. Harusnya ini udah jalan lagi. Kita aktifkan lagi mobile simulatornya. Kita coba refresh. Nah, di sini errornya sekarang unknown tanggal izin dari. Berarti di sini tanggal izin darinya itu salah. Harusnya untuk field tanggal izin darinya itu, nah ini nih. Ini harusnya order by tanggal izin dari, seperti itu ya. Tadi nggak ada underscore-nya, salah ya. Sekarang kita coba refresh lagi. Oke, nah sekarang udah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita coba lakukan pencarian data. Misalnya saya mau cari data saya mau cari data bulan Januari tahun 2022 misalnya. Nah, di sini maka nggak muncul ya, nggak muncul. Kalau misalnya Oktober 2023 harusnya muncul. Nah, ini muncul ya datanya. Seperti itu. Nah, cuman di sini kalau teman-teman lihat ketika kita melakukan pencarian data, di sini dia ngeriset ya si pom pencarian itu dia ngeriset lagi ke sini
namanya itu jadi bulan dan tahun lagi. Harusnya kan ketika kita pilih Februari kemudian tahunnya 2023, ketika kita search maka di sini harusnya tetap value-nya itu Februari 2023 gitu ya. Oke, caranya itu gimana untuk mengatasi hal tersebut? Di sini kita bisa gunakan perintah seperti ini. Di dalam elemen di dalam tag optionnya itu kita tambahkan seperti ini. Request bulan sama dengan variabel i, maka kita tambahkan atribut selected. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada yang sama, maka kalau misalnya si request bulan ini berbeda dengan indeks yang kita looping di sini, maka ya tidak ditambahkan atribut selectednya. Tapi kalau sama, maka kita tambahkan atribut selected. Ya, kita coba reload. Nah, request yang request bulan itu diambil dari sini nih ya. Jadi kalau request bulannya itu sama dengan salah satu list yang ada di sini, maka dia akan otomatis menambahkan atribut selected seperti itu ya. Begitupun dengan yang tahun, kita tinggal copy paste saja, kita simpan di bagian optionnya. Oke. Nah, di sini request tahun. Oke ya. Kita coba reload. Untuk tahunnya. Oke, ininya salah ya. Harusnya variabel t. Jadi dia membandingkan dengan si dan posisinya bukan di sini ya harusnya. Harusnya posisinya di sini nih. Ya, di option yang di dalam looping. Nah, di sini. Berarti kita tambahin aja karena ini di dalam kode PHP, maka kita bisa tambahkan di sini if ya. Misalnya if request tahun sama dengan variabel t ya, maka variabel selected sama dengan selected, else variable selected sama dengan kosong misalnya. Nah, ini kita tinggal masukin di dalam option itu variable selected. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba reload lagi. Nah, sekarang harusnya tahunnya udah sesuai dengan pencarian yang kita pilih. Misalnya kita ganti jadi Juli 2023, kita cari data, harusnya di sini bulan Juli. Nah, oke ya. Seperti itu. Ini kita hapus aja ya yang bagian echo A-nya. Ini cuman buat menanda cuman buat kasih tanda aja query mana yang dijalankan gitu ya. Jadi karena kita sudah berhasil, jadi kita nggak perlu lagi itu, kita hapus saja. Kita coba pilih lagi Oktober, harusnya sudah muncul lagi datanya seperti itu. Ya. Nah, muncul lagi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi itu saja mungkin teman-teman di video kali ini terkait fitur pencarian data izin dan sakit ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.